Mengapa hidup sebenarnya dimulai di usia 40? Filosofi yang mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan. Pernahkah Anda merasa hidup belum sepenuhnya menemukan jalannya di usia muda? Ambisi yang besar, tekanan untuk mencapai banyak hal, dan kebingungan tentang arah hidup sering membuat kita merasa terjebak dalam pencarian yang tak ada ujungnya. Namun, filosofi hidup yang mulai muncul di usia 40 mengajarkan bahwa sebenarnya kehidupan yang bermakna justru dimulai saat kita memasuki fase ini. Kenapa bisa begitu? Mari kita jelajahi lebih dalam tentang mengapa usia 40 bisa menjadi titik balik yang penting dalam perjalanan hidup kita. Pertama, momen refleksi. Saatnya mengenal diri sendiri. Pada usia 40, kita seringkali merasakan kebutuhan untuk berhenti sejenak dan merenung. Masa muda penuh dengan berbagai pencapaian dan ambisi. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari apa yang kita capai di luar. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita, menghargai proses yang sudah dijalani, dan mengarahkan fokus ke kebahagiaan yang lebih otentik. Seorang psikolog terkenal bernama Carl Jung menyebut proses ini sebagai individuation, di mana seseorang mulai menyadari dan mengintegrasikan berbagai bagian dari dirinya yang sebelumnya tidak disadari. Di usia 40, kita mulai memasuki tahap ini, yang memungkinkan kita untuk lebih memahami siapa diri kita sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Proses ini memberi kita kedamaian dan penerimaan diri yang lebih mendalam. Misalnya, setelah bertahun-tahun mengejar karier yang disukai orang lain, Anda mulai menyadari bahwa pekerjaan itu tidak memberi kebahagiaan sejati. Di usia 40, Anda memilih untuk beralih ke bidang yang lebih sesuai dengan passion Anda, meski dengan risiko yang lebih besar. Ini adalah refleksi yang datang dari pemahaman diri yang lebih dalam dan proses individuation yang mengarah pada kebahagiaan yang lebih otentik. Kedua, pengalaman yang menjadi guru dengan belajar dari kehidupan. Di usia 40, kita telah melewati banyak pengalaman, baik itu kegagalan, keberhasilan, maupun kehilangan. Semua ini memberikan kita pelajaran berharga tentang kehidupan. Semakin tua, kita semakin bijak dalam menghadapi masalah, lebih sabar, dan lebih terbuka terhadap perspektif yang lebih luas. Ini adalah waktu di mana kita belajar untuk menerima kenyataan, memperbaiki diri, dan berkembang dengan cara yang lebih positif. Carl Jung mengajarkan bahwa setiap pengalaman hidup, baik itu baik maupun buruk, merupakan bagian penting dalam proses membentuk diri yang lebih utuh. Di usia 40, kita mulai menghargai setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Bayangkan, Anda pernah gagal dalam sebuah proyek bisnis besar di usia 30-an. Di usia 40, Anda melihat kegagalan tersebut bukan sebagai hal yang memalukan, tetapi sebagai pelajaran yang berharga. Anda belajar bagaimana merencanakan dengan lebih matang dan memahami pentingnya ketekunan. Kini, ketika menghadapi tantangan baru, Anda lebih tenang dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketiga, fokus pada makna, bukan sekadar tujuan. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi di usia 40 adalah perubahan fokus hidup. Di masa muda, kita sering terjebak pada pencapaian materi atau sosial. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai mencari makna yang lebih dalam hidup. Apa yang benar-benar penting, hubungan dengan keluarga, waktu untuk diri sendiri, atau kontribusi kita kepada masyarakat, semua ini menjadi lebih bermakna daripada sekadar pencapaian luar. Filosofi hidup ini, yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Carl Jung, mengajarkan kita bahwa hidup yang bermakna datang dari pemahaman dan penerimaan diri. Pada usia 40, kita lebih cenderung berfokus pada pencarian makna yang lebih dalam daripada sekadar tujuan eksternal yang bersifat sementara. Misalnya, Anda yang dahulu sangat fokus pada kenaikan pangkat dan materi, kini lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, menyelesaikan proyek sosial, atau membantu orang lain tanpa berharap imbalan. Prioritas Anda telah bergeser dari pencapaian pribadi menjadi memberikan dampak positif bagi orang lain dan mencari kedamaian batin. Keempat, keseimbangan emosional dengan menerima ketidaksempurnaan. Saat memasuki usia 40, kita mulai belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Kita tidak lagi berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau mengejar standar yang tidak realistis. Sebaliknya, kita mulai lebih menghargai perjalanan hidup kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedewasaan emosional ini membawa kedamaian dalam hidup, karena kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Bagi Carl Jung, menerima bagian-bagian dari diri yang tidak sempurna adalah kunci untuk mencapai keseimbangan psikologis. Usia 40 adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal ini, untuk merangkul baik sisi terang maupun sisi gelap dari diri kita dan menjadi lebih utuh. Di usia 40,
Anda mungkin sudah tidak merasa perlu lagi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Anda menerima bahwa tidak semua aspek hidup bisa berjalan sesuai rencana. Misalnya, Anda pernah gagal dalam hubungan pribadi, tetapi sekarang Anda belajar untuk memaafkan diri sendiri, menghargai diri Anda yang lebih bijaksana, dan berusaha untuk terus berkembang sebagai individu yang lebih baik. Kelima, berani menjadi diri sendiri. Usia 40 memberi kita kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa khawatir tentang penilaian orang lain. Setelah bertahun-tahun berusaha memenuhi ekspektasi sosial, kita mulai merasa nyaman dengan siapa diri kita sebenarnya. Ini adalah saat untuk mengejar passion, mengikuti impian yang sebenarnya, dan berbicara dengan jujur tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Filosofi Carl Jung juga mengajarkan bahwa untuk benar-benar menjadi diri sendiri, kita harus berani menghadapi dan menerima semua aspek dalam diri kita, termasuk yang tersembunyi atau yang tidak kita sukai. Di usia 40, kita mulai lebih berani untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya tanpa takut akan penilaian orang lain. Misalnya, Anda yang dahulu takut untuk berbicara tentang minat atau hobi tertentu, seperti seni atau musik, karena takut dianggap tidak serius. Di usia 40, Anda berani meluangkan waktu untuk mengejar minat tersebut, mengikuti kelas seni, atau mulai berkarya dalam bidang yang Anda sukai. Anda akhirnya merasa bebas untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihukum atau dihakimi. Keenam, menghargai waktu dan menyadari nilai setiap detiknya. Pada usia 40, kita semakin sadar bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Kita mulai lebih selektif dalam memilih kegiatan dan hubungan yang benar-benar memberi dampak positif dalam hidup kita. Menghargai waktu dan menggunakan setiap detiknya dengan bijak menjadi salah satu pelajaran berharga yang datang di usia ini. Carl Jung mengajarkan bahwa waktu adalah alat yang sangat penting dalam proses individuasi. Kita belajar untuk tidak hanya mengejar tujuan duniawi, tetapi juga untuk memberi ruang bagi refleksi dan pengembangan diri, agar setiap detik yang kita jalani lebih bermakna. Di usia 40, Anda mulai memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti menjaga kesehatan, memperdalam hubungan dengan keluarga, atau mengejar proyek yang Anda sukai. Alih-alih membuang waktu pada kegiatan yang tidak produktif, Anda lebih memilih untuk berinvestasi dalam hal-hal yang mendukung kebahagiaan jangka panjang. Kesimpulannya, hidup dimulai saat kita siap memahaminya. Filosofi hidup yang dimulai di usia 40 mengajarkan kita bahwa kehidupan yang sejati bukanlah tentang pencapaian instan atau ambisi jangka pendek. Ia datang seiring berjalannya waktu, pengalaman yang dilalui, dan pemahaman yang semakin mendalam tentang diri sendiri. Usia 40 adalah titik balik di mana kita mulai benar-benar memahami siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Ini adalah waktu untuk memulai babak baru yang lebih bermakna, dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang datang seiring bertambahnya usia. Dengan mengadopsi ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh besar seperti Carl Jung, kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah tentang menjadi sempurna menurut standar eksternal, melainkan tentang perjalanan menuju pemahaman dan penerimaan diri yang lebih dalam.